Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuhnya seorang hamba di masjid mashhuda, disertai atau disaksikan oleh para malaikat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Alhamdulillah, dua-duanya insya Allah sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim.
Jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan hadis yang ke-355. Hadis yang diriwayatkan oleh Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini. Mari kita lihat. Haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini qala haddatsani Abi an Hisham bin Sa'id an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Anna rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ayyu'tiyahu. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki ini meminta sesuatu kepada Rasulullah. Ini seorang fakir, seorang yang sedang tertimpa kesulitan dan kesusahan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya sesuatu yang di keterangannya orang dari sangat fakir saja sehingga harus meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki miskin ini, ma indi syai'un walakin idba alayya, gitu. Wahai laki-laki, saya sebenarnya tidak punya apa-apa, begitu. Saya tidak bisa memberimu apa-apa karena saya juga sedang tidak memiliki apa-apa, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakin idba alayya, tapi mari sini kamu, begitu. Saya antarkan kamu ke sebuah toko, kemudian ambil idba alayya, ambil dulu apa yang kamu butuhkan, gitu. Ambil yang kamu butuhkan dan ambil yang kamu perlukan, dan nanti itu menjadi tanggungan saya untuk melunasinya, gitu. Yang dirahmati Allah, untuk menjadi tanggungan Rasulullah SAW untuk melunasi. Jadi sampai Rasulullah itu nyuruh ngutang dulu ke toko ini, nanti saya yang bayar dan menjadi tanggungan saya. Melihat kejadian itu, karena yang bersama Rasulullah SAW adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu, fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Nanti kalau saya sudah memiliki uang dan memiliki rezeki, nanti saya bayar hutang-hutangmu atau barang-barang yang kamu ambil di toko ini. Faqala Umar, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, qad a'taitahu fama kallafaqallahu ma la taqdiru alaihi. Gitu. Jadi Umar tuh langsung kurang senang gitu, dengan apa yang terjadi dan apa yang dilihat, serta gak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, engkau ini telah memberi pengemis itu, orang miskin itu, bahkan engkau melakukan itu, padahal engkau juga tidak memiliki kewajiban untuk memberinya karena engkau sendiri pun tidak memiliki apa-apa, begitu kata sahabat Umar. Jadi ya begini, memang gayanya sahabat Umar tuh begitu. Dia ya memang begitu ya gayanya beliau itu. Jadi protes lah melihat Rasulullah itu sampai harus nyuruh pengemis itu atau orang fakir itu datang mengambil di toko seorang sahabat, kemudian nanti saya yang bayar, kata Rasulullah SAW. Karena saya juga kebetulan tidak memiliki apa-apa untuk saya berikan kepadamu. Dan Umar pun protes. Anda tidak berkewajiban wahai Rasulullah, karena Anda juga sedang tidak memiliki apa-apa. Kenapa memaksakan diri harus begitu?
Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ini kurang senang juga dengan tanggapannya Umar gitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah kurang senang juga, itu gak setuju juga dengan perkataan Umar, kemudian dengan tanggapan Umar melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tiba-tiba ada seorang Ansor, ini terjadi di Madinah, ada sahabat Ansor itu yang memang penduduk asli Madinah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anfik wa la takhaf min dil arsy al-iqlal." Oh, begitu. Wahai Rasulullah, begitu. Silakan engkau berinfak dan janganlah engkau merasa takut, begitu. Hartamu akan habis dan hartamu akan berkurang min dzil arsy al iqlal, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya wahai Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah malah semacam dinasehati begitu, dibela oleh sahabat Ansor ini. Wahai Rasulullah, jangan takut wahai Rasulullah begitu. Dan jangan khawatir harta engkau akan berkurang ataupun harta engkau akan habis karena membayari pengemis tadi itu atau orang miskin tadi itu, karena kita ini adalah hamba dari pemilik arsy yang maha kaya begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kontras, Umar protes, kemudian sahabat Ansor ini membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah melihat kejadian itu? Fatabassama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat kejadian. Umar sikapnya seperti itu, kemudian berbanding terbalik dengan sahabat Ansor tadi itu. Umar bukan protes dalam rangka apa, cuma kasihan aja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya apa-apa, kemudian harus membayari si orang fakir tadi. Fatabassama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa arafa fi wajhil bishra liqaulil ansar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan terlihat dari wajahnya itu gembira sekali, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah, bihadza umirtu, dan inilah memang saya disuruh untuk memang begini wahai sahabat Umar begitu, untuk berbuat baik kepada manusia. Dan inilah salah satu tugasku juga, kenapa kok diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut, kemudian untuk berbuat baik kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang disampaikan Jadi biasa sahabat itu kemudian melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apalagi Umar memang gayanya seperti itu, tidak bermaksud buruk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah itu seperti itu. Kalau di kesempatan yang lain kan hadis seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah ingin bertemu dengan Rasulullah. Kata perempuan ini, wahai Rasulullah, di mana saya bisa bertemu dengan engkau? Apakah saya harus ke rumah engkau? Apakah saya harus hadir di rumah engkau jam berapa, hari apa, waktunya kapan gitu. Kemudian Rasulullah tidak ingin memberatkan si wanita ini, wahai fulanah, wahai wanita begitu. Dimanapun kamu berada, saya yang akan datang kepadamu begitu. Saya yang akan datang ke rumahmu, atau kamu ingin bertemu dengan saya di mana saja. Tidak harus ke rumah saya, di jalan pun ketemu dengan saya, silahkan sampaikan apa yang menjadi kebutuhanmu begitu. Atau kamu nunggu di mana, saya yang datang. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadi pengemis tadi itu kemudian akhirnya menjadi senang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ansor tadi itu, seolah Rasulullah SAW itu ingin mengatakan, itu loh Umar begitu, kita itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang pagi hari ini ingin kita sampaikan begitu. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak dikuatkan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat jemaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha dan kita berdoa sebagaimana doanya Imam At-Tirmidzi ya ketika menulis kitab ini. Mudah-mudahan setelah membaca kitab ini kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat begitu. Kemudian kata beliau juga di dalam hadisnya, almar'u ma'aman ahabba, sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang ia cintai begitu, akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita mengaku bercinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.